panggilannya Andrew nih, yang saya dengar nih dari kakak sampai adik yang paling kecil, ini dokter semua nih. Iya. Dan ini panggilan untuk mau mengembalai gereja di usia semuda ini nih, sejak kapan sih? Sejak kapan? Atau dipaksa sama papa? Memang awalnya saya kedokteran, karena memang papa yang suruh. Oke. Papa yang suruh, ayo masuk kedokteran dulu sebelum memasuki dunia rohani. Supaya dunia itu nggak nganggap gini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Stigma yang seringkali melekat pada pendeta karismatik adalah anggapan bahwa mereka hanya menjadi pewaris karena terpaksa atau karena faktor keluarga. Banyak yang memandang mereka sebagai sosok yang terpilih bukan karena panggilan sejati, melainkan karena tekanan atau harapan dari orang tua atau lingkungan gereja. Hal ini seringkali memunculkan keraguan baik dari pihak luar maupun dari dalam diri pendeta itu sendiri tentang apakah mereka benar-benar dipanggil untuk menjalankan pelayanan ini atau hanya sekedar mengikuti jejak orang tua atau tradisi gereja. Pendidikan teologi dan pengalaman rohani yang dimiliki pendeta karismatik tidak selalu dianggap cukup untuk membuktikan bahwa mereka memiliki panggilan ilahi yang sah. Sebaliknya, seringkali mereka dianggap sebagai pewaris yang dipaksakan untuk meneruskan jabatan, meskipun banyak di antaranya memiliki kedalaman iman dan pemahaman yang cukup kuat. Ketidakpastian ini dapat menambah beban mental dan emosional yang berat bagi mereka yang merasa harus membuktikan bahwa pelayanan mereka bukan hanya warisan, tetapi panggilan yang benar-benar datang dari Tuhan. Pendeta Andrew Gunawan merupakan salah satu dari 3 bersaudara anak dari pendeta Samuel Gunawan yang merupakan pendiri dari gereja GSJS. Ketiga anak dari pendeta Samuel Gunawan semuanya memiliki latar belakang pendidikan dari Fakultas Kedokteran. Tetapi akhirnya kedua dari 3 bersaudara, yaitu pendeta Michael Gunawan dan pendeta Andrew Gunawan, mengikuti jejak dari pendeta Samuel Gunawan untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau gembala sidang di GSJS. Hal ini bisa menimbulkan spekulasi dan pertanyaan apakah mereka karena di dunia karir kedokteran agak sulit untuk dijalani sehingga melihat prospek yang sudah jelas-jelas sangat matang di depan mata, yaitu menjadi pewaris atau dipaksa untuk mewarisi pelayanan yang sudah dibangun di gereja GSJS. Sebelum memberi tanggapan, mari kita simak terlebih dahulu video selengkapnya penuturan atau pengakuan dari pendeta Andrew Gunawan tentang panggilannya untuk menjadi seorang gembala sidang di GSJS. Sekarang nih panggilannya Andrew nih, yang saya dengar nih dari kakak sampai adik yang paling kecil, Andrew nomor 2 ya? Iya. Ini dokter semua nih? Iya. Bahkan yang paling kecil dokter gigi katanya. Dokter gigi. Ya. Dan ini panggilan untuk mau mengembalai gereja di usia semuda ini nih, sejak kapan sih? Sejak kapan? Atau dipaksa sama papa? Oh, bukan, nggak ada paksaan. Sebenarnya untuk menggembalakan gereja itu sudah dari hati ya. Semua ya? Iya, dari hati. Koko juga gitu ya? Dari hati. Oke, dari hati. Oke. Ya, memang awalnya saya berangkat dari memang papa yang suruh. Oke. Papa yang suruh, ayo masuk kedokteran dulu sebelum memasuki dunia rohani. Supaya dunia itu nggak nganggap gini, oh pendeta ini berarti nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa lalu masuk ke dunia pendeta. Iya. Jadi papa itu kepingin proof to the world bahwa kamu tuh bisa, kamu itu pintar, kamu jadi pendeta itu pilihanmu. Jadi pilihanmu untuk meninggalkan semuanya, meninggalkan semua apa yang kamu bisa, meninggalkan semua kesempatan yang akan kamu bisa capai, tinggalin semua untuk Tuhan. Bukan berarti kamu nggak bisa apa-apa nih, jadi pendeta. Loh, tapi waktu sekolah kedokteran, terus kemudian tiba-tiba nih misalnya, aku nggak mau jadi pendeta di tengah jalan nih misalnya nih, nggak, aku mau jadi dokter aja.
Itu gimana Papa kalau misalnya sampai kayak gitu? It's okay. Nggak apa-apa juga? Ya nggak apa-apa. Oh. Sempet sih, besar saya sempet les bahasa Jerman. I told you right. Karena saya ingin sekolah spesialis di Jerman. Mau ngambil apa tadi? Spesialis apa? Surgery. 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 Wow, duitnya banyak tuh surgery. Jadi ingin ambil seperti kedokteran di Jerman, spesialis. Sudah belajar bahasa Jerman. Tapi I know panggilannya nggak ke sana. Akhirnya no. Jadi nggak sampai ke Jerman. Nggak sampai ke Jerman. Sempat belajar bahasanya juga Billy. Itu. Dan betul-betul jadi ini udah pasti dan udah yakin memang ini panggilan hidupku jadi gembala sidang gereja hari ini. Panggilan hidupku melayani Tuhan. Melayani apapun Tuhan. Yang mau jadi gembala, mau jadi apapun saya terima. Yang penting saya melayani Tuhan ya. Sedikit membahas saya punya prinsip ya. Besar di kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Sia-sia. Ya, bahkan orang terkaya di dunia, Raja Salomo mengatakan uang, kekayaan semuanya sia-sia. Jadi kalau kita mengejar semuanya itu, we get at the top like Solomon, kita menjadi orang yang top seperti Salomo, paling kaya gitu. Paling kaya, dia berkata, ternyata sia-sia. Sia-sia. Di atas ini tuh semuanya nothing. Kayak mengejar angin katanya ya. Segala sesuatu yang di bawah matahari itu sia-sia. Tapi kalau kita mengejar dia yang di atas matahari, bukan di bawah matahari, itu yang membuat hidup kita berarti. Keren. Gue setiap kali sesi podcast, gue senangnya selalu dapat kalimat-kalimat yang membangun. Ini keren banget nih. Ini guys, ingat ya, ini harus dibuat semenit-semenit nih. Ya, kejar yang di atas matahari, jangan yang di bawah matahari. Wah, keren. Chase him. Jadi saya dulu kira dengan saya menjadi seorang dokter itu I will be proud of myself. I'll be somebody. Wah, Dr. Andrew. Setelah saya lulus semuanya, saya sumpah dokter. Ternyata jadi dokter itu. Bukan maksud untuk menghina orang dokter-dokter di luar sana ya. Tapi saya mengatakan bahwa jadi dokter itu ternyata biasa aja. Untuk Andrew. Untuk saya. Setelah sampai di level itu, ya udah. Biasa aja. Ya. Ternyata tidak ada kebanggaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kepuasan yang lebih daripada di saat saya melayani Tuhan. That's why I know. Oh, ternyata. Tapi kan jadi dokter melayani Tuhan juga loh. Iya kan? Iya. Cuman maksudnya bukan di situ, tapi di sinilah tempatnya. Di sini untuk tempat. Ada di dalam sebuah gereja dan melayani jemaat. Iya. Menggembalai mereka. Iya kan? Betul. Jadi itu panggilan tetapnya di situ sekarang ini. Nah, aku tahu nih pas baru-baru awal buka. Andrew nih tiap minggu dari Surabaya bawa mobil ke sini. Bener gak cerita itu? Jadi ada yang pernah ngasih tahu katanya Andrew tuh drive dari Surabaya hari Sabtu katanya, all the way Jakarta, terus mengembalai gereja di sini, nanti balik lagi Surabaya. Itu kurang tepat, Mas Derwin. Oh, kurang tepat. Gimana? Jadi gosip dong itu. Sempat mobil memang saya tarik satu untuk di Jakarta. Oke. Jadi ceritanya gini, dulu di Hotel Sedayu yang pertama itu ya. Buka pertama kali di Hotel Sedayu di Moy. Itu kita nggak punya gudang, nggak dikasih gudang. Saya kalau mau naruh barang di mana nih? Jadi saya bingung. Saya cari kiri kanan, saya pinjam rumahnya orang, saya pinjam gudangnya orang. Itu saya itu kayak sungkan gitu. Akhirnya ya udahlah. Untuk bawa alat musik, speaker semuanya, saya bawa mobil, saya dari Surabaya ke Jakarta. Bukan supaya saya bisa mengendarai, saya pakai mobil itu untuk jadi gudang. Wow. Saya pakai pinjam parkirannya orang di apartemen, saya pinjam kartu satu supaya mobil saya bisa masuk. Habis mobil itu masuk di situ, saya kembali ke Surabaya. Pakai kereta. Naik kereta. Jadi di mobil itu untuk gudang. Untuk gudang. Wow. Itu awalnya gitu. Iya. Saya yang dulu kan belum ada orang. Sekarang sudah ada beberapa staff kan. Saya dulu naik, angkatin, turunin sendiri speaker yang besar-besar, drum itu saya angkutin, saya naikin sendiri, dibantu satpam, saya bayarin satpam, ayo Pak, angkat. This was last year ya? Iya, this was last year. Wow. Terus sekarang udah menetap di sini dong, sudah di Jakarta. Iya. Oke. Pergumulan sebagai gembala sidang yang masih berusia relatif muda. Kemudian pergumulannya menggembalai jemaat yang istilahnya
kulturnya bukan kulturnya Andrew. Andrew kan datang dari kota Surabaya, ini kultur Jakarta nih, apalagi kultur yang orang-orangnya gerak cepat sana sini, terus mungkin lebih demanding mungkin, saya nggak tahu nih ya pengalaman Andrew. Apa nih tantangan yang terbesar lah mengembalai menjadi gembala sidang di Jakarta gitu, dan bukan orang Jakarta. Puji Tuhannya, yang tadi tentang demanding, yang tadi gercep itu, saya dari Surabaya sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Oke. Jadi udah biasa. Saya sudah biasa. Bahkan saya memang orang-orang bahkan di sini ngomong, Pastor itu kok bahkan terlalu gercep gitu. Terlalu gercep. Wow, berarti Tuhan udah siapin. Sudah siapin. Ya, selama pandemi saya menyiapkan. Tapi tantangan terbesar di sini adalah of course, my age. I'm still young. Bagaimana memimpin orang yang lebih tua itu gak gampang. Wow. Ngomong sama orang lebih tua itu, apalagi di bawah kepemimpinan saya, itu gak gampang sama sekali. Bagaimana saya tetap harus menghormati mereka. Ada nggak yang pernah ngenyek gitu? Ngenyek tuh berarti kan? Iya. Kalau belum tahu tuh bahasa Jawa ya. Merendahkan maksudnya. Merendahkan. Ada. Siapa orangnya bahas ini? Gue panas gue tiba-tiba. Ini hamba Tuhan. Oke. Ada ya. Ada orang yang disrespectful. Wow. Terus akhirnya karena ada sebuah keputusan, ya akhirnya mereka nggak melayani lagi ada. Jadi susahnya itu tetap bagaimana saya bisa menghormati orang-orang yang tetap usianya di atas saya, dan bagaimana saya bisa tetap tegas sebagai seorang pemimpin. Nah, dilemanya di situ. Jadi Pendeta Andrew telah menegaskan bahwa panggilan dia untuk melayani itu benar-benar dari hati, bukan karena paksaan, karena itu adalah pilihan untuk meninggalkan semua apa yang telah ia dapatkan di dalam dunia sekuler, justru menjadi pijakan bagi dia untuk bisa secara bangga melayani Tuhan. Jadi pengakuan dari Pendeta Andrew bisa menepis anggapan atau pemikiran negatif dari pihak luar yang menganggap bahwa ia menjadi pendeta atau gembala sidang karena dipaksa orang tua, atau karena ingin menjadi pewaris kerajaan pelayanan yang sudah dibangun, yaitu di gereja GSJS. Hal ini dibuktikan dengan ia memulai perintisan gereja GSJS di Jakarta. Itu tidak serta-merta langsung berada di atas, tapi ia berjuang melakukan semuanya itu dari bawah atau bahkan mengerjakan sendiri. Karena pada saat memulai perintisan, ia harus atau bongkar pasang alat musik ketika ibadah, karena pada waktu itu mereka belum memiliki gedung yang tetap. Ia mengatakan bahwa ia melakukan semuanya itu dengan menyerahkan hidupnya tanpa mengeluh, dan semua dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di usia yang relatif masih muda, menjadi seorang gembala sidang di kota di mana demandingnya atau semua yang dilakukan harus gerak cepat, tetapi Pendeta Andrew karena memang sudah terbiasa, hal itu bisa diadaptasi dengan sangat baik. Tetapi juga ada tantangan-tantangan lain terkait usianya menghadapi jemaat-jemaat atau pengurus gereja yang usianya relatif jauh lebih tua dari dia. Tetapi posisi dia sebagai gembala pada saat mengambil keputusan harus diambil sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Jadi memang di kalangan karismatik atau Pentakosta seringkali mengalami yang namanya stigmatisasi terkait anak-anak hamba Tuhan yang terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, karena seringkali dianggap bahwa mereka takut kehilangan kerajaan pelayanan yang sudah dibangun oleh keluarga dan panggilan sejatinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Hal itu adalah karena terpaksa atau dipaksa, atau takut warisan pelayanan jatuh ke tangan orang lain, dan hal ini ditepis. Semua haknya Tuhan,
kalaulah memang anak dari hamba Tuhan tersebut dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, ya tentu itu sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Tetapi sah-sah juga kalau orang berpikir bahwa hal itu diambil hanya karena pembagian warisan. Bahkan dianggap bahwa gereja Pentakosta atau karismatik jabatannya dianggap seperti perusahaan yang harus diwariskan kepada anaknya, dan takut kehilangan apabila kerajaan pelayanan itu jatuh atau diwariskan kepada orang dari klan atau turunan yang lain. Tentu sistem yang terjadi di Pentakosta terkait dengan kaderisasi pemimpin khususnya di gereja-gereja lokal itu sangat berbeda dengan sistem kaderisasi yang terjadi di luar Pentakosta atau karismatik. Seharusnya semua bisa saling menghormati, siapapun itu yang melayani tetap melayani dengan sepenuh hati menurut panggilan dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mempersembahkan seluruh jemaat yang dilayani menjadi dewasa, siap menjadi pengantin mempelai wanita Kristus.